Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Anggi Bimantara, akuntansi 2018 dengan NIM 180810301049 dan rekan saya Zakiatus Solihah dengan NIM 180810301152 akan memaparkan ide esai kami dalam acara Pekan Esai Akuntansi 1 Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Jember. WHO melakukan penetapan COVID-19 menjadi pandemi yang dilakukan pada awal Maret tahun 2020. Seminggu setelah ditetapkannya pandemi oleh WHO, 2 orang warga negara Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan dan membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang bernama physical distancing. Hal ini tentu saja menjadikan seluruh lintas sektoral yang ada di dunia maupun di Indonesia menjadi terganggu. Salah satunya adalah dalam hal ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan year on year mengalami kontraksi dari 4,97% di tahun 2019 menjadi 2,97% di tahun 2020. Pemerintah langsung mengeluarkan suatu kebijakan yakni UU nomor 2 tahun 2020 dan PMK nomor 43 garing PMK titik 05 garing 2020 tentang mekanisme pelaksanaan APBN dan alokasi dana penanganan COVID-19. Semuanya serba dimudahkan dan tentunya tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas yang ada. Anggaran sebanyak 110 triliun rupiah telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Karena dirasa dampak ini terlalu begitu luas, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah nominalnya dan memperpanjang pemberian bantuan. Namun banyak kasus penyelewengan dana penanganan COVID-19. Setidaknya ada 92 kasus menurut data dari Kabarisskrim Polri. Hal ini tentu membuat rakyat merasa khawatir tidak menerima bantuan yang ada. Berdasar latar belakang di atas, maka kelompok kami mengusulkan sebuah ide berupa implementasi pelaksanaan audit eksternal berbasis semesta audit dengan link MS data pada dana penanganan COVID-19. Kami lakukan, kasus penyelewengan dana pemerintah yang bersumber dari APBN sudah sering terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan Indonesia Corruption Watch yang menyatakan bahwa terdapat 271 kasus korupsi pada tahun 2019, di mana dari 271 kasus tersebut, 46 diantaranya merupakan penyelewengan dana desa. Sehingga, menurut pendapat kami, hal tersebut menjadi sinyal bahwa sangat mungkin dana penanganan COVID-19 berupa bantuan sosial yang jumlahnya mencapai triliunan ini untuk diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Statement tersebut terbukti adanya. Menurut data per tanggal 22 Juli 2020, kepolisian telah mencatat 92 kasus penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 yang terjadi di 18 kepolisian daerah di seluruh Indonesia. Penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 ini bisa terjadi dalam beberapa modus, yakni 1. Pengadaan barang dan jasa fiktif, 2. Melakukan markup harga, 3. Adanya laporan penyaluran dan pembagian sembako fiktif, 4. Terjadinya political interest dalam proses rekrutmen dan penetapan data penerima bantuan sosial. Yang kelima, adanya pemotongan dana bantuan sosial. Dan yang keenam, terjadinya manipulasi data penerima bantuan sosial. Kondisi ini terjadi karena rendahnya integritas aparat pemerintah di lapangan dan rendahnya pengawasan atau pengendalian internal. Karena menjadi sebuah ketidakmungkinan bagi kita untuk mengatasi masalah integritas, karena
Pada dasarnya, integritas berasal dari dalam diri pribadi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang akurat melalui audit kepemerintahan. Sebenarnya, aparat penegak hukum dan auditor internal telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, menurut pendapat kami, perlu adanya sinergitas dari instansi lain, di mana instansi yang kami maksud di sini adalah Badan Pengawas Keuangan atau BPK selaku auditor eksternal pemerintah. Dengan ini, kami berharap bahwa nantinya ketiga instansi tersebut akan saling menutupi kelemahan masing-masing. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam menjalankan tugasnya selaku auditor eksternal pemerintah memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni 1. Pemeriksaan keuangan, 2. Pemeriksaan kinerja, 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK atau auditor eksternal perlu menerapkan audit universe atau semesta audit yang merupakan jalan komprehensif atas variabel dan temuan-temuan oleh auditor. Setelah dilakukan jalan pemetaan, maka BPK dapat melakukan suatu klasifikasi dan penggolongan bagian dan institusi mana saja yang termasuk high risk, middle risk, dan lower risk, sehingga dapat diberikan suatu pengendalian atau treatment yang tepat. Setidaknya ada 2 komponen yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap jalannya semesta audit. Komponen yang pertama ada komponen internal yang berupa strategi, konsep, dan institusi maupun lembaga yang akan diaudit. Sedangkan komponen yang kedua ada komponen eksternal yang berupa beberapa kebijakan dan peraturan terkait. Big Data Analysis dalam Audit Universe kali ini berperan dalam melakukan suatu tracing, menghimpun terhadap adanya beberapa kecurangan dan mengidentifikasi terhadap adanya manajemen fraud, sehingga dalam hal ini bisa meningkatkan suatu audit judgment oleh BPK. Lebih jauh lagi, ini juga berperan dalam hal link and match data. Masyarakat dalam hal ini sangat memerlukan suatu proses audit yang dilakukan oleh BPK sehingga dana tersebut bisa benar-benar tersalurkan oleh masyarakat untuk meningkatkan tingkat konsumsinya dan memberikan stimulus bagi UMKM untuk tetap melakukan produksinya dan tetap mempertahankan tingkat karyawannya sehingga pengangguran di Indonesia bisa sedikit ditekan. Permasalahan penyelewengan dana penanganan COVID-19 merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang kompleks. Hal ini karena tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, namun melainkan beberapa pihak. Oleh karenanya diperlukan suatu implementasi pelaksanaan audit eksternal berbasis semesta audit dengan link and match data pada dana penanganan COVID-19, sehingga sejumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah dengan jumlah yang relatif besar dapat dikendalikan dan diminimalkan sehingga mencegah terjadinya kasus penyelewengan yang terjadi.